pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Ifai Syarahman dapat kembali membersamai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, rasa pedas yang disebabkan oleh capsaicin dalam cabai dan paprika dapat diredakan dengan beberapa cara. Salah satunya dengan mengonsumsi susu. Kasein dalam susu memiliki kemampuan untuk menetralisir capsaicin sehingga rasa pedas dapat hilang lebih cepat. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Rasa pedas yang sering kita rasakan setelah mengonsumsi cabai atau paprika disebabkan oleh kandungan capsaicin, suatu senyawa metabolit sekunder yang menyebabkan sensasi terbakar dan iritasi pada saraf. Capsaicin memiliki struktur karbon yang membuatnya sulit terurai meskipun bersifat polar. Cara paling efektif untuk meredakan sensasi pedas ini adalah dengan mengonsumsi susu atau produk olahan susu lainnya seperti keju dan yogurt. Ini karena susu mengandung kasein, sebuah protein yang dapat menetralisir capsaicin. Kasein bekerja dengan cara menguraikan capsaicin sehingga rasa pedas hilang lebih cepat dibandingkan hanya minum air. Selain susu, minum air hangat juga dapat membantu mengurangi rasa pedas, meskipun prosesnya lebih lambat. Air hangat dapat menghidrolisis capsaicin, namun membutuhkan waktu lebih lama untuk benar-benar menetralisir rasa pedas. Alternatif lain yang bisa dicoba adalah mengonsumsi gula atau jeruk, karena keduanya memiliki senyawa yang dapat membantu mengurai capsaicin. Rasa pedas dari capsaicin juga memiliki manfaat lain, seperti meningkatkan selera makan, membantu menghancurkan lemak, dan dalam dunia medis digunakan untuk mengatasi nyeri. Namun, konsumsi berlebihan dapat menyebabkan iritasi dan sensasi terbakar pada lidah hingga saluran cerna. Oleh karena itu, dianjurkan untuk selalu sedia susu atau produk olahan susu saat menikmati makanan pedas. Jadi di dalam bahan-bahan yang pedas itu seperti pada cabai dan paprika itu dia mengandung enzim yang dinamakan capsaicin. Capsaicin ini adalah sebuah metabolik sekunder yang terdapat dalam cabai yang akan menyebabkan terjadinya rasa terbakar, iritasi pada saraf-saraf. Misalnya kalau di lidah ya kena saraf pada lidah itu yang membuat kita merasa kepedasan, kan? Nah, kalau menghindari kepedasan ini ada banyak caranya ya. Yang paling pilihan utamanya itu dengan mengkonsumsi susu atau produk-produk dari susu. Karena di dalam susu itu mengandung enzim yang dinamakan sebagai kasein. Kasein ini mempunyai kemampuan untuk menetralisir daripada capsaicin yang terdapat di dalam cabai. Sehingga dengan demikian capsaicinnya akan terurai sehingga rasa pedas itu akan menghilang. Dengan air, kalau kita bandingkan susu dengan air, sebenarnya air juga bisa meredakan rasa pedas, tapi tidak secepat dengan susu. Karena di dalam air itu, terutama yang air hangat ya, itu dia bisa menghidrolisis daripada capsaicin. Tapi prosesnya lama. Sehingga kalau kita minum biasanya kepedasan, minum air hangat, beberapa saat kemudian bisa hilang. Nah, selain air hangat tadi, untuk menghilangkan pedas juga orang mengkonsumsi seperti gula ya, yang manis-manis, sukrosa, karena bisa menetralisis seperti halnya kasein. Kemudian juga dengan mengkonsumsi misalnya jeruk ya, jeruk dia punya zat dalam jeruk itu bisa juga menyebabkan mengurai daripada capsaicin. Jadi intinya rasa pedas itu timbul karena capsaicin ini akan merangsang ya saraf di dalam ujung lidah itu yang menyebabkan kita kepedasan. Para penggemar makanan pedas tidak perlu khawatir lagi, karena dengan mengetahui cara yang tepat untuk mengatasi sensasi pedas, menikmati makanan pedas bisa menjadi lebih menyenangkan. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, fenomena fear of missing out atau yang dikenal dengan istilah FOMO kini semakin marak terjadi di kalangan anak muda.
FOMO seringkali dipicu karena perkembangan teknologi seperti media sosial. Lantas bagaimana FOMO ini sendiri dari kacamata psikologis? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. FOMO adalah perasaan cemas yang muncul ketika seseorang merasa ketinggalan pengalaman, informasi, atau peristiwa penting yang dialami orang lain. Fenomena ini kini menjadi salah satu gejala psikologis yang dirasakan anak muda di era digital. Rasa takut ketinggalan suatu tren ini disebabkan kemajuan zaman dan perkembangan teknologi melalui media sosial. Hadirnya berbagai jenis aplikasi media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter semakin membuat seseorang muda untuk melihat unggahan foto dan video orang lain. Tak hanya itu, hadirnya fitur live juga story semakin membuat seseorang muda menyaksikan aktivitas orang lain hingga memunculkan pikiran membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Selain penggunaan media sosial berlebihan, menurut Tenri, ciri seseorang bersikap FOMO adalah terlalu berkomitmen pada berbagai aktivitas agar tidak ketinggalan. Selain itu, juga karena perasaan tidak puas meski terlibat pada berbagai aktivitas. FOMO menciptakan siklus tanpa ujung di mana kepuasan selalu tertunda. Menurut psikolog Unhas ini, FOMO tak terbatas pada kehidupan sosial secara langsung, namun juga dalam berbagai konteks termasuk pendidikan juga pekerjaan. Dirinya mencontohkan pada seseorang yang terlibat lebih dari satu aktivitas kampus. Ciri-ciri orang yang mengalami FOMO itu bisa terdeteksi dengan dia adanya orang yang terlalu berkomitmen gitu ya. Jadi ketika dia melakukan atau terlibat dalam satu kegiatan itu dia sangat intens untuk fokus gitu ya dalam satu organisasi tersebut atau kegiatan tersebut. Nah sehingga dia merasa tidak puas ya ketika tidak full ya di organisasi tersebut atau di kegiatan tersebut gitu. Nah orang yang FOMO juga cenderung itu memperlihatkan perilaku yang mereka merasa tidak puas ya. Tidak puas, jadi artinya dia sebenarnya sudah ikut kegiatan A gitu ya, atau dia sudah aktif di media sosial A gitu ya misalnya. Nah, tapi dia merasa ini kayaknya di sini saya belum dapat sesuatu gitu yang berarti gitu. Sepertinya saya harus ikut organisasi apa lagi gitu ya. Nah, jadi ada ketidakpuasan ya untuk aktif dalam organisasi tersebut sehingga dia mau masuk ke organisasi lain misalnya atau aktif aktif di media sosial ya yang lain. Jadi biasa kan itu orang sudah punya WhatsApp, punya Instagram, punya Facebook, punya Telegram, semua dia punya gitu ya. Dan dia aktif di semua media sosial tersebut. Nah, sehingga ketika dia terlibat dalam satu aktivitas, mereka cenderung untuk tidak bisa menikmati gitu ya. Kenapa? Apalagi kalau dia terlibat dalam satu aktivitas yang real ya, nyata ya, misalnya melakukan satu kegiatan gitu, kepanitiaan atau kegiatan organisasi, itu akan susah untuk bisa fokus menikmati kegiatan tersebut karena dia tentunya pada saat melakukan kegiatan yang satu belum selesai dia sudah memikirkan mau ikut kegiatan yang satu lagi gitu ya. Jadi dia akan berusaha untuk pada saat dia terlibat di satu aktivitas dia akan memikirkan, nanti setelah ini saya ada kegiatan ini, nanti saya harus apa lagi nih, saya harus ikut ini lagi nanti, nanti saya jadi karena merasa tidak puas akhirnya tidak menikmati ya aktivitas itu. Nah ciri-ciri FOMO juga tuh kan sifatnya kita orang yang mengalami FOMO itu siklus ya, jadi tidak ada ujungnya. Ya, jadi ketika dia merasa bahwa saya sudah puas di aktivitas ini atau di media sosial ini, tapi ketika dia sudah merasa tergantung, takut ya kehilangan informasi, maka kepuasan itu tidak akan ada. Tentu perilaku FOMO memiliki dampak yang bisa mempengaruhi psikologis, seperti kecemasan, stres yang akhirnya merusak kesehatan mental. Selain itu, menurut Tenri, sikap FOMO membuat seseorang tidak fokus dan produktif akibat banyak terlibat dalam kegiatan. Sulitnya membagi waktu membuat kualitas pekerjaan menurun. Meskipun individu dengan sikap FOMO terlibat banyak kegiatan, hubungannya cenderung sempit. Hal tersebut karena keterlibatan yang tak mendalam sehingga dapat merugikan kualitas hubungan. Kecemasan akibat FOMO juga bisa mempengaruhi kualitas tidur. Pikiran yang terus terjebak dalam kekhawatiran akan ketinggalan dapat menghambat kemampuan seseorang untuk tidur nyenyak. Insomnia atau gangguan tidur lainnya ini menjadi dampak negatif dari beban psikologis yang dialami orang FOMO.
Menurut Tenri, mengatasi sikap FOMO dapat dilakukan dengan membatasi dan rileks dalam penggunaan media sosial. Selalu merasa puas terhadap yang dilakukan alias menghargai diri sendiri dengan menerima segala kekurangan dan kelebihan. Terkoneksi dengan dunia nyata dan memilih lingkungan pertemanan yang sehat yang menjauhkan dari sikap FOMO. Zulkarnain, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Iva Syarahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.